Oke sobat, sudah saya pasang tang ampere, ini belum saya tancap. Ini posisi di 20 ampere di jalur salah satu jalur listriknya. Oke, saya tancap sobat. Nah, ini jalan suara dengung. Oke, kompresor jalan. Nah, di pipa presnya sini. Ini harus hangat nanti. Nah, ini sudah mulai hangat. Pipa presnya, ini pipa pengisian, ini pipa hisap. Oke, untuk anunya di sini nih, filternya ini mungkin dari sini ya, sebelumnya di sini terus dia sini ke sini masuk ke sini. Oke, kita lihat di sini di ampernya kok belum kelihatan ampernya, kenapa ini? Kita coba pindah jalur satunya sobat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Mas Yudi Official. Sobat, kali ini kita mau mencoba melakukan pengecekan sebuah freezer sobat. Nah, ini di depan saya ada freezer box. Mereknya merek ini sobat, Aqua sobat ya. Untuk tampak depannya seperti ini. Ini untuk samping, ini di dalam sini untuk tempat kompresornya. Oke, ini dengan keluhan yaitu katanya kalau ditancap jeglek sobat ya, atau dia mengalami short hubungan pendek, jadi dia langsung kejelek ya. Biasanya untuk kasus seperti ini sobat, kalau kasus jeglek ini berarti kemungkinan ada beberapa titik yang mungkin ada masalah, misalkan ada di kompresornya yang short, atau mungkin ada, biasanya juga bisa lampu, atau mungkin dari beberapa kabel yang mungkin bisa terkelupas, mungkin bisa dimakan tikus, bisa juga ada kasus seperti itu ya. Ada beberapa kemungkinan, memang bisa nanti kita coba sama-sama carilah kenapa bisa demikian ini sobat ya. Sebelumnya yang baru menemukan channel Mas Yudi Official, mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar sobat tidak ketinggalan ketika kita upload video terbaru kita. Oke sobat, langsung aja nanti kita coba. Sebelumnya kita coba dulu, lalu kita bongkar di sini sobat ya, untuk memastikan apakah kasusnya ini short, atau nanti kita bisa lihat juga setelah itu mungkin di lampunya. Nah, ini kita buka. Nah, di sini lampunya kita pastikan juga tidak short. Oke sobat, nanti kita bongkar dulu sobat. Kita bisa langsung kita coba aja nanti apakah dia short. Oke sobat. Nah sobat, sudah saya bongkar. Untuk yang di sini saya bongkar, saya lewat samping. Nah, bisa perhatikan sini. Ternyata di sini banyak kotoran, tulang-tulang. Nah, kita juga perhatikan nih, kabelnya ini dimakan tikus. Nah, ini ground. Nah, kita lihat di sini lagi. Nah, ini juga putus. Ini ke termostatnya juga putus. Nah, ini kuning ini. Jadi kita cari-cari ini kotoran, ini sampah. Dia kok bisa masuk seperti ini? Tadi saya coba pelajari seperti apa, karena ini kan rapat sobat. Nah, ini kan rapat. Nah, ini rapat dari sini dia tidak bisa. Kalau yang dari atas juga tidak bisa karena ini rapat juga. Nah, sini rapat. Nah, ini juga rapat, yang di dindingnya juga rapat. Nah, dari RAM ini kan RAM, padahal ini RAM, ternyata ini sobat ya. Ya, kita perhatikan sih. Nah, ini ternyata ada renggangnya. Dia masuk lewat ini tikus. Kalau yang sini mungkin dia tidak bisa, RAM ini, tapi dia masuknya lewat yang ini. Ini kalau tikus bisa ini masuk. Nah, nanti kita tutup aja yang lebang yang agak besar ini. Oke sobat. Nah, ini terkelupas. Ini kemungkinan di sini kita bisa ada yang kabel terkelupas menyebabkan dia nempel ke bodi atau nempel ke bagian pipanya. Nah, ini menyebabkan jeglek. Jadi kemungkinan kalau analisa awal seperti itu, nanti kita coba, kita sambung dulu, kita cari jalurnya dulu, nanti baru saya
coba ulas lagi sobat ya. Oke, saya coba cari jalurnya dulu yang putus ini sobat, yang satu aja ini. Nah, ini untuk bagian termostatnya dari sebelah samping ini sobat ya. Ini kan samping sini, ini sebelah sini, ini saya bongkar tadi, ini hanya klip-klipan aja. Nah, ini ternyata setelah saya matikan, ini kan kabelnya yang ini putus tadi. Ini cacah tikus, tapi ini ground sobatnya. Nah, ini jalur ground. Ini juga sama, kuning ini ground ke bodinya ini termostat berarti ground. Nah, ini juga kabelnya ini ada yang dicacah seperti ini. Nah, ini luka. Nah, ini juga luka untuk kabelnya. Nah, yang di sini juga ada luka terkelupas. Nah, ini sobat. Nah ini juga terkelupas, ini malah nempel tadi di bagian kapiler. Kita dinempel, makanya bilangnya ulangnya langsung gejlek untuk listriknya ketika ditancap untuk freezer ini. Nah, nanti kita cari juga semuanya, pokoknya kita teliti sobat untuk mencari seperti ini, karena dimakan tikus apa dicacah tikus. Nah, di mana kan ada juga. Nah, di sini juga ada ini. Nah, yang di sini juga. Nah, ini juga tikus terkelupas. Nanti kita isolasi, pakai isolasi yang standar sobat ya, yang bagus untuk listrik ISO lah, yang bagus. Kalau untuk pemeliharaan listrik ini kita harus pakai isolasi yang bagus. Oke, nanti kita sambung lalu kita yang terkelupas ini kita isolasi dulu semua. Pokoknya kita teliti semua sobat, jangan sampai ada yang terluka untuk kabelnya, karena nanti akan nempel ke bodi atau ke pipa yang menyebabkan nanti konslet. Oke, setelah itu nanti baru kita akan coba. Oke sobat, saya benahi dulu ini, nanti saya akan ulas untuk selanjutnya hasilnya. Nah, saya isolasi seperti ini sudah sobat. Ini banyak sekali tadi yang kabelnya dicacah, maksudnya tidak sampai putus, sampai terkelupas. Nah, ini berapa ini, sudah satu. Nah, ini juga. Nah, ini juga. Ini kita cek semua sobat ya, jangan sampai terkelupas nanti, soalnya bisa nempel ke bodi atau ke pipa, bisa menyebabkan short lagi. Nah, sampai semuanya kita betul-betul teliti. Nah, ini saya sementara untuk ground, dua-duanya ini kabel ground ini sementara saya coba seperti ini. Nanti kita pasang tes sambil kita pasang tang ampere sobat ya, untuk melihat ampernya. Jadi bisa kita nanti tahu. Oke, saya benahi dulu, terus saya coba pasang tang ampere dulu sobat ya. Oke sobat, sudah saya pasang tang ampere. Ini belum saya tancap, ini posisi di 20 ampere di jalur, salah satu jalur listriknya. Oke, saya tancap sobat ya. Nah, ini jalan, suara dengung. Oke, kompresor jalan. Nah, di pipa presnya sini, ini harus hangat nanti. Nah, ini sudah mulai hangat pipa presnya. Ini pipa pengisian, ini pipa hisap. Oke, untuk anunya di sini, ini filternya, ini mungkin dari sini ya, sebelumnya di sini, terus dia sini ke sini, masuk ke sini. Oke, kita lihat di sini di ampernya kok belum kelihatan ampernya. Kenapa ini? Kita coba pindah jalur satunya sobat. Ini kalau enggak kita coba ambil di sini aja sobat, salah satu sini aja, nanti biar enak. Nah, ini saya taruh sini aja sobat untuk tang ampernya, biar enak, mempermudah. Oke, sekarang kita akan coba. Nah, kita perhatikan ampernya.
dia pasti akan naik dulu, setelah itu dia turun. Nol koma 72 0,70. Ini sudah hangat untuk di pipa presnya. Panas, ini langsung panas. T normal dia lah T 0,68. Dia kompresor ini, Fisher ini dia memakai R600A 0,67. Oke, sudah berjalan kira-kira 5 menit. Nah, seperti ini nanti kita cek di sini di bagian dalam. Oke, ini untuk lampunya normal di bagian dalam. Oh, dingin sobat, ini terasa dingin sudah. Ini dingin. Nah, ini sudah ada basah. Ini dingin. Nah, ini basah sobat. Nah, sudah basah, dingin. Oke, sudah bagus ini. Kita ampernya 0,67 stabil di sini. Mungkin nanti bisa. Oke, sudah kita cek panasnya hangat. Oke, untuk kondensornya. Nah, panas hangat. Oke, bagus. Oke, sobat. Ini tinggal kita merapikan sobat. Jadi permasalahannya tadi dia mengalami short karena banyak yang terluka mungkin dari serangga tikus sobat ya. Nanti kita juga siapa tahu cek lagi dan siapa tahu ada lagi sebelum kita proses finishing selesai. Untuk akhir kita tutup, otomatis kita kembalikan seperti semula. Oke sobat, terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen dan subscribe-nya agar channel Mas Sudi Official terus bisa berkembang dan memberikan sebuah edukasi dan seputar perbaikan elektronik rumah tangga. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.